Shalom, selamat pagi. Kita akan merenungkan kembali Mazmur 1, tapi kita akan bandingkan dengan beberapa ayat yang lain ya. Jadi kalau kita punya habit selalu suka membaca Alkitab urut, misalnya 5 pasal tiap hari, kita baca urut terus, lalu kita nggak harus renungkan terlalu lama, karena tujuannya cuma mau membaca ya, baca urut. Tapi ada bagian lain di mana kita bisa merenungkan ya. Sebenarnya yang namanya saat teduh itu memang ya merenungkan. Mungkin cuma 1-2 ayat direnungkan, tapi kadang-kadang kecampur juga dengan study ya, atau belajar, mempelajari. Nah kalau belajar itu memang bisa jadi lebih luas ya, lebih dalam arti kita mengumpulkan banyak bahan ya. Kita baca beberapa terjemahan misalnya. Nah, tapi kalau merenungkan itu mungkin 1-2 ayat ya dari apa yang mungkin pernah kita baca atau kita pelajari, lalu kita renungkan ulang. Kadang-kadang mungkin ayat yang sama atau kebenaran yang sudah kita mengerti, kita renungkan kembali. Nah, waktu kita merenungkan itu bisa terjadi kita mendapatkan sesuatu yang baru. Yang tadinya kita sudah mengerti artinya seperti ini, tapi kemudian ketika kita renungkan lagi, kita dapatkan arti yang lain, yang melengkapi. Atau bisa juga kita tetap dapat arti yang sebelumnya, tapi perenungan kita itu menguatkan kita, ya. Dan iman itu muncul karena dasar firman Tuhan, ya. Nah, coba ya saya bacakan ini ya, Mazmur 1 ayat 1 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kita bisa baca ayat yang agak mirip seperti ini, ya. Tentunya ada juga di bagian lain, tapi yang saya mau tunjukkan ini buat saya secara pribadi, sehingga kalau saya menghafal atau saya lagi mengucapkan atau mendeklarasikan ayat Mazmur 1 ini, saya suka gabungkan dengan ayat ini, Yeremia 17 ya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Dikatakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, jadi saya lihat di sini yang miripnya itu adalah kata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, kalau kita hubungkan ini dengan Mazmur 1, maka ini akan nyambung ya, seperti benang merah itu yang menunjukkan bagaimana jalan hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan di sini kalau di Yeremia 17 tadi ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kalau di Mazmur 1 ini ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita baca kata berbahagialah ini dalam beberapa terjemahan, misalnya terjemahan dari Amplified Bible, maka terjemahannya kata berbahagia itu adalah blessed, ya, blessed diberkatilah, ya. Tapi dia kasih
keterangan tambahan ya dalam kurung ya, fortunate, prosperous, and favor by God ya. Nah, itu melengkapi pengertian kita. Jadi kalau dikatakan berbahagialah, mungkin kata aslinya memang tidak sama, tapi kan pengertiannya bisa mirip ya. Jadi kita bisa semakin mengerti bahwa kalau dibilang berbahagialah, itu salah satu artinya ya adalah diberkati ya, diberkatilah. Amplified Bible yang klasik itu bilang happy, fortunate ya, gembira ya, beruntung, prosperous ya, makmur, and enviable ya, membuat iri ya, mengirikan orang lain. Jadi orang lain tuh akan mikir, kok kamu beruntung sekali ya, kenapa sih bisa seperti itu ya. Nah, kemudian kita hubungkan kalau di Yeremia 17 ayat 7 kan dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya, yang berharap kepada Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, kita bisa hubungkan. Jadi orang yang diberkati itu orang yang happy, fortunate ya, prosperous ya, enviable. Itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Dan diterjemahkan lagi, dihubungkan dengan Mazmur 1, itu adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, terjemahan Amplified Bible mengatakan itu orang yang walks and lives not in the counsel of the ungodly. Artinya apa? Artinya orang yang berjalan dan hidup tidak berdasarkan nasihat orang-orang yang tidak kenal Tuhan ya, orang fasik, ungodly ya. Lalu diterjemahkan lagi tambahan artinya following their advice ya, their plans and purposes. Jadi orang yang berbahagia, diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena mengandalkan Tuhan, maka mereka tidak berjalan ataupun hidup menurut nasihat orang fasik. Mereka tidak mengikuti nasihat-nasihat orang fasik, tidak mengikuti saran-saran mereka, tidak mengikuti apa yang mereka rencanakan, ide mereka, atau purposes ya, berarti tujuan-tujuan mereka, niat ya, niat atau ini kalau purpose itu bicara tentang sikap hati, karena nggak kelihatan kan ya. Ya misalnya begini, saya mau melayani dulu waktu zaman saya masih kuliah ya. Kami ada persekutuan di kampus, dan sebagian orang datang memang karena sudah kenal Tuhan, karena haus, lapar ya. Purpose-nya itu adalah untuk bersekutu dengan Tuhan, atau untuk belajar firman Tuhan, atau untuk ketemu teman-teman lain ya, ada fellowship. Itu juga sama, tujuannya datang ke sana itu bisa berbeda, tapi aktivitasnya sama, datang ke persekutuan ya. Ada lagi karena senang sama satu cewek ya, yang mungkin menarik hatinya ya, jadi yang mungkin kadang-kadang bandel ya, dalam tanda kutip ya, mereka mungkin punya alasan tersendiri nggak mau datang ke persekutuan, tapi karena ceweknya ini datang ya, mereka datang ya untuk mencari perhatian atau untuk berkenalan, untuk lebih dekat. Nah itu jadi tindakannya sama, tapi purpose-nya beda ya, tujuannya, niatnya itu beda. Saya bisa terjemahkan juga ya, spiritnya itu beda, yang mendorong dia melakukan sesuatu itu beda ya. Nah, dikatakan di sini, jadi orang yang berbahagia, orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan, adalah orang yang berjalan dan hidup tidak menurut nasihat orang-orang fasik, tidak mengikuti nasihat atau ide dari orang fasik, tidak mengikuti apa yang orang fasik rancangkan, dan juga tidak mengikuti niat ya, ide dari orang fasik ya, niat orang fasik ya.
Lalu diterjemahkan lagi, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya, nor stands atau submissive and inactive in the path where sinners walk, ya. Artinya apa ya? Jadi orang yang berdiri artinya dia pasif di situ, ya. Dia diam saja, dia akhirnya mau nggak mau dia menyerap ide atau cara-cara orang berdosa, ya, orang berdosa berjalan, ya. Kalau tadi kan orang fasik tuh dia ungodly, orang mungkin kelihatannya baik, ya, tapi mereka eh, tidak percaya Tuhan gitu, ya. Sementara kalau kita ini dikatakan di Yeremia 17 ini kan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya orang yang percaya pada Tuhan. Nah, kalau orang fasik ya bagaimana bisa mengandalkan Tuhan? Kan mereka tidak percaya pada Tuhan, ya. Walaupun mungkin katakanlah mereka bilang mereka beragama, tapi mereka tidak percaya, ya, kepada keberadaan Tuhan. Nah, kalau orang berdosa, ya ini sudah jelas, lebih kelihatan jelas bahwa ini orang jahat, ya. Uh, Artinya mungkin value-nya, nilai-nilainya ya sudah jelas bagi sebagian besar orang dikatakan ini nggak benar, ya. Ini orang jahat, ya, menipu misalnya, merampok, ya jelas itu orang berdosa, ya. Atau mabuk-mabukan misalnya, membuat kesulit orang lain, nah itu orang-orang berdosa. Lebih dari sekedar orang fasik, ya. Lalu lebih lanjut dikatakan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. Nah, dikatakan dalam bahasa Inggris ini nor sits down, ya, to relax and rest. Ya, tidak duduk artinya santai, ya. Kemudian rest di situ where the scornful and the mockers gather. Di mana orang-orang yang suka membicarakan orang lain, ya, gosip, mengejek, ya, itu berkumpul. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar ini, ya. Itu ada pengaruhnya loh, spiritnya, ya. Contoh beginilah, kalau kita lihat di televisi kan ada banyak acara, ya. Nah, kalau sekarang yang paling laris itu kan acara seperti talk show, ya, memperbincangkan suatu hal. Nah, kita bukannya nggak boleh, ya, tapi kita harus hati-hati karena ketika dalam kumpulan itu mungkin kita di rumah, ya, sendiri, tapi kan ketika kita lihat televisi atau satu siaran misal dari YouTube, satu rekaman, satu talk show, tapi isinya nggak sehat, itu mempengaruhi, ya. Ada spirit yang membentuk cara berpikir kita nantinya, ya. Suka mengejek misalnya, ya, atau cenderung negatif, ya. Kalau orang negatif itu setiap hal yang baik selalu dipandang negatif, selalu dicari salahnya, ya. Terhadap satu kejadian bisa berbagai sudut pandang kita menilainya. Nah, kalau orang yang negatif itu apapun selalu dia cari yang negatifnya, sisi yang jeleknya. Dan biasanya itu karena yang paling umum tuh karena mereka sudah punya satu bukan masalah like and dislike lagi, tapi sudah benci, ya. Kalau sudah benci pada seseorang, apapun yang dikerjakan selalu dipandang negatif. Nah, kalau kita berkumpul atau mendengarkan satu talk show yang isinya seperti itu akan mempengaruhi kita, ya. Walaupun kita nggak hadir secara fisik, kita cuma lihat, ya. Makanya ini hati-hati sekali, ya. Kita nggak menyadari bahwa itu menggerogoti kita. Paulus mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kata pergaulan itu di dalamnya itu diterjemahkan dalam beberapa bahasa Inggris itu menyangkut percakapan, conversation, ya. Percakapan kita, interaksi kita yang ditujukan dengan orang-orang yang tidak baik, ya, itu menghasilkan atau merusak kebiasaan yang baik, ya. Nah, jadi ini dengan menggabungkan, merenungkan Mazmur 1 dengan Yeremia 17 ini, kita jadi lebih luas gitu, ya. Dan saya suka kalau menghafal ayat, saya suka gabungkan ini, ya, antara Mazmur 1 dengan Yeremia 17, ya. Lalu ayat 2 dari Mazmur 1, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, bahasa Inggrisnya bilang ini, but his delight and desires are in the law of the Lord, and on his law he habitually meditates by day and night. Ya, jadi yang kesukaannya dan keinginannya adalah untuk belajar, ya, hukum-hukumnya Tuhan, dan suka merenungkan hukum-hukumnya Tuhan ini dilakukan tuh sebagai satu habit, ya. He habitually meditates, ya. Meditates lalu diterjemahkan juga sebagai ponders and studies, artinya merenungkan itu dia menggali, ya, mencari tahu, mempelajari, kemudian tanya ini kenapa begini, ya. Dia selidiki dalam renungannya itu siang dan malam. Lalu diterjemahkan juga lebih jauh ini ketika dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kata Taurat itu diterjemahkan juga sebagai precepts, ya, instructions, the teachings of God, ya. Jadi mempelajari aturan-aturan, petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan, dan juga pengajaran yang Tuhan berikan. Nah, itu yang membuat seseorang itu dikatakan itu menjadi beruntung, ya. Beruntung atau diberkati atau berbahagia. Lalu dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya, di tepi aliran air yang di bahasa Indonesia, ya, dikatakan seperti ini, ya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, ya. Sementara kalau Amplified Bible menerjemahkannya sebagai seperti pohon yang ditanam dengan kokoh, ya, di samping atau di tepi aliran-aliran air, ya. And he shall be like a tree firmly planted and tended by the streams of water, ready to bring forth its fruit in its season, ya. Siap untuk menghasilkan buah pada musimnya. Its leaf also shall not fade or wither, ya. Jadi daunnya itu nggak akan memudar, ya, atau layu. And everything he does shall prosper and come to maturity, ya. Apa saja yang dikerjakan itu akan berhasil, akan makmur, dan akan sampai pada sempurna, ya, come to maturity. Jadi artinya nggak setengah jalan, sampai selesai, ya, sampai menghasilkan buah. Nah, dari ayat ini saja, ya, kalau kita renungkan, sudah pernah kita baca, sudah pernah kita dengar, tapi coba renungkan. Ada orang-orang yang kadang-kadang, saya sudah pernah dengar itu, ya. Ya, sudah pernah dengar, itu satu hal. Tapi kalau kita dengar lagi, kita renungkan lagi, maka itu akan menghasilkan hal yang beda. Dan ternyata, ya, kita bisa ditolong, ya, dalam pelayanan lewat doa pelepasan misalnya, doa kesembuhan, atau lewat pujian penyembahan, ya. Itu semua sangat baik dan sangat menolong. Tapi pertumbuhan iman kita secara rohani itu terjadi ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, ya. Itu sepertinya kita sedang makan, ya, makan secara rohani, lalu dalam setiap aktivitas akhirnya firman itu terwujudnya. Setiap tindakan kita step by step itu akan mulai didasari karena ada firman Tuhan. Dan dengan sendirinya kita mulai berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita mulai hidup dalam tuntunannya. Kita akhirnya sadar atau tidak sadar kita sedang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, atau kita sedang walk with God, ya, berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, seperti yang dialami oleh Henokh, ya. Kita akan menikmati semua janji yang Dia berikan, ya. Mari lakukan dengan setia, ya, habitually, ya, artinya habitnya, kebiasaannya itu kita bangun, ya. Mula-mula kita membentuk habit, tapi kemudian pada akhirnya habit itu akan membentuk masa depan kita.
Ya, God is good all the time. Ya, Tuhan berkati, enjoy senantiasa kebaikannya. Amin.